Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, izinkan kami memaparkan hasil observasi kami di kantor Kepala Desa Beji dengan tema pemberdayaan masyarakat Desa Beji dalam pengembangan potensi perikanan untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs. Kelompok 4 terdiri dari 8 mahasiswa, yaitu ada Cika, Haris, Revita, Aisy, Latifah, Nadia, Tania, dan juga Alia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak pemaparan hasil observasi kami berikut ini. Yang pertama, latar belakang. Jadi, di Indonesia, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menetapkan SDGs Desa sebagai salah satu bentuk kebijakan adaptif terhadap Sustainable Development Goals United Nations yang juga mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nasional. Peraturan Presiden ini dibentuk agar tujuan pembangunan nasional dapat dilakukan dari tingkat yang paling dasar nih, yaitu tingkat desa. Nah, salah satu poin dari tujuan pembangunan berkelanjutan nasional di poin 8 adalah pertumbuhan ekonomi desa yang merata. Salah satu langkah untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengadakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat, baik dari sisi individu masyarakat ataupun lembaga sosial yang ada. Dalam Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan nih bahwa pembangunan desa dapat dilakukan dengan pembangunan sarana prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya alamnya dapat dilakukan di berbagai sektor nih. Nah, salah satunya adalah perikanan. Perikanan sangat melekat dengan Desa Beji. Dikenal sebagai Desa Mina karena desa ini sebagai sentra budidaya ikan. Sekitar 380 hektar tanah digunakan untuk membudidayakan ikan. Karena sebagian besar masyarakat Desa Beji bekerja di sektor perikanan. Dibuktikan dengan penghargaan juara 2 budidaya ikan tingkat nasional tahun 2023. Masuk ke rumusan masalah dan juga tujuan. Walaupun terlihat dalam pencapaiannya, para petani Desa Beji juga mengalami hambatan dalam proses administrasi dan inovasi di tingkat desa, seperti penyakit ikan, batalnya bantuan dana dari pemerintah, minimnya perangkat desa, dan juga rendahnya tingkat pendidikan warga. Fenomena ini sejalan dengan teori pemberdayaan dari Robert Charles yang mencakup 3 aspek utama, enabling, empowering, dan protecting. Teori ini menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya lokal melalui pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan. Paper ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses pembangunan desa dilakukan. Beberapa aspek yang akan ditelaah antara lain apakah tahap-tahap pemberdayaan telah dilaksanakan secara menyeluruh, apakah pengelolaan dana pembangunan dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat, serta sejauh mana program-program pembangunan desa telah memperhatikan prinsip berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana dilakukan untuk mendalami bagaimana pengelolaan dana desa digunakan dan dampaknya terhadap pembangunan desa Beji. Lalu untuk lokasi penelitian yaitu berada di kantor desa Beji, Kecamatan Kedung Banteng, Kabupaten Banyumas. Lalu sumber data yang kita pakai itu ada data primer dan data sekunder, yang dimana data primer kita dapatkan dari hasil wawancara kepada Kepala Desa Beji dan Koordinator Perencanaan Desa Beji. Lalu untuk data sekunder kita dapatkan dari dokumen perencanaan Desa Beji, laporan keuangan Desa Beji, dan arsip data Desa Beji. Lalu dalam pengambilan data kita melakukan teknik yaitu berupa wawancara semi terstruktur, observasi partisipatif tidak terstruktur, dan dokumentasi. Lalu untuk penentuan informan dilakukan dengan metode sinobel samping, dimana dengan alasan yang pertama itu subjek penelitian yang spesifik, dimana pengelolaan dana desa melibatkan aktor-aktor tertentu dengan peran kunci seperti perangkat desa atau tokoh masyarakat yang tidak mudah diidentifikasi secara langsung dari awal. Lalu yang kedua yaitu ada keterbatasan akses informasi awal. Jadi tidak semua informan bisa dijangkau langsung oleh peneliti. Melalui rekomendasi dari informan awal, peneliti dapat menjangkau narasumber yang relevan dan memiliki informasi yang penting. Lanjut ke hasil dan pembahasan. Yang pertama ada IKM atau Industri Kecil Menengah sebagai penggerak ekonomi lokal. IKM ini berperan dalam pemberdayaan masyarakat agar mampu mengembangkan usaha, khususnya ini di Desa Beji yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar. IKM juga memberikan pengaruh kepada masyarakat karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di Desa Beji. Selanjutnya ada pendekatan pemberdayaan masyarakat menurut Chambers tahun 1995 yang diterapkan dalam berbagai program desa. Yang pertama ada enabling, yaitu pembangunan infrastruktur dan pelatihan. Pemerintah desa membangun sarana seperti irigasi dan kolam ikan, serta memberikan pelatihan kewirausahaan untuk mendukung produktivitas warga.
Yang kedua ada empowering, yaitu penguatan kapasitas masyarakat. Dalam hal ini masyarakat dapat melakukan perubahan, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi agar semakin meningkat yang dikembangkan melalui sebuah pemberdayaan. Selain sektor perikanan, potensi ekonomi desa juga dapat dikembangkan melalui badan usaha milik desa atau BUMDes. Yang ketiga atau terakhir ada protecting, yaitu perlindungan usaha perikanan. Upaya pencegahan penyakit ikan dilakukan melalui penyediaan alat dan obat khusus guna menjaga keberlanjutan usaha perikanan masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 3 tata kelola dana desa dan infrastruktur ekonomi. Yang pertama yaitu ada musyawarah desa sebagai transparansi. Masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan terkait dana desa sehingga program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan bersama. Yang kedua ada fokus penggunaan dana sebagai infrastruktur ekonomi. Dana dari APBD digunakan sebagai pembangunan fasilitas seperti saluran irigasi, pembuatan kolam ikan, dan pembangunan jalan guna untuk meningkatkan produktivitas sektor perikanan. Yang ketiga ada pemberdayaan pelatihan usaha. Program pelatihan seperti pembuatan keripik ikan digunakan untuk meningkatkan produktivitas warga dan menciptakan peluang usaha berbasis potensi lokal. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi dan tantangan produksi. Pertama ada kenaikan pendapatan petani ikan secara signifikan. Pengembangan sektor perikanan meningkatkan pendapatan masyarakat dengan berpenghasilan 2-3 kali lipat. Komoditas unggulan dengan nilai tinggi. Ikan yang dibudidayakan yakni ikan mujair, ikan lele, dan ikan hias yang mempunyai nilai tinggi di pasar lokal maupun pasar daerah. Tantangan wabah penyakit ikan. Pada tahun 2017 dan 2018 menjadi periode yang sangat sulit bagi Desa Beji. Wabah penyakit ikan yang melanda mengakibatkan kerugian ekonomi yang sangat besar. Kejadian ini menjadi ancaman serius terhadap mata pencaharian sebagian besar penduduk yang bergantung pada sektor perikanan. Upaya penanggulangan dan distribusi aman. Dalam menghadapi wabah penyakit ikan ini, pemerintah dan masyarakat sekitar menerapkan pengobatan preventatif untuk menghentikan penyebaran wabah, serta memperbaiki sistem distribusi ikan untuk menjaga kualitas dan kelangsungan produksinya. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan potensi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat. Terdapat 4 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, adalah diversifikasi ekonomi melalui wisata dan pertanian terpadu. Desa Beji mengembangkan sektor wisata edukatif dan pertanian berbasis perikanannya sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Poin yang kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia sebagai tantangan utama. Sebagian besar masyarakat Desa Beji berpendidikan rendah, sehingga masih dibutuhkan pelatihan dasar keterampilan dan kewirausahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, poin ketiga, pemberdayaan kelompok pemuda dan perempuan. Kegiatan seperti hidroponik, pengelolaan limbah rumah tangga, dan juga pengembangan wisata dapat menjadi media partisipasi produktif bagi mereka. Adapun poin yang keempat adalah strategi penguatan pemasaran lokal. Hasil produksi masyarakat Desa Beji didistribusikan melalui koperasi ataupun kelompok usaha bersama guna memperluas jaringan dan daya saingnya. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu pembangunan di Desa Beji menunjukkan penerapan yang cukup baik dalam hal partisipasi masyarakat, terutama dalam sektor perikanan yang menjadi potensi utama desa. Berdasarkan teori pemberdayaan menurut Robert Chambers, proses enabling telah dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian, dalam aspek empowering, dapat dilihat dari upaya pengembangan kualitas penduduk melalui berbagai pelatihan. Aspek protecting juga mulai diterapkan dalam budidaya perikanan, yaitu melalui upaya perlindungan sumber daya perikanan dari ancaman penyakit yang mematikan. Secara umum, proses pemberdayaan di Desa Beji telah mencakup ketiga elemen tersebut. Namun, masih memerlukan pengembangan agar pemberdayaan di Desa Beji menjadi lebih baik. Pengelolaan dana pembangunan desa secara umum telah dilakukan secara transparan dan melibatkan masyarakat. Namun, masih diperlukan peningkatan mengenai akuntabilitas dan keterbukaan informasi. Selain itu, sebagian besar program pembangunan telah menunjukkan arah keberlanjutan, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Meskipun perlu evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa keberlanjutan tersebut dapat terlaksana dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penguatan program pembangunan desa ke depan. Diperlukan kajian lebih mendalam dan melibatkan partisipasi masyarakat desa secara langsung untuk memahami kondisi dan aspirasi mereka, serta mengembangkan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan desa, aplikatif, dan berkelanjutan.
Pemerintah desa perlu meningkatkan kemampuan masyarakat agar mereka dapat ikut terlibat secara nyata dalam pembangunan desa, bukan hanya sekedar formalitas saja. Pelatihan dan pendampingan merupakan hal yang penting. Hal ini dapat membuat masyarakat lebih percaya diri, paham mengenai peran mereka, serta mampu menyuarakan kebutuhan secara langsung. Selain itu, pemerintah desa sebaiknya membuat kebijakan yang lebih mendukung pendekatan dari bawah. Pendekatan ini menekankan bahwa masyarakat adalah pelaku utama pembangunan, sehingga mereka perlu dilibatkan dari awal dan diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dalam setiap proses pembangunan.